wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Pak Eko. Oke, baik, bertemu kembali dengan saya Mas Eko di acara Ngobras, ngobrol santai bareng saya, gitu ya. Dan di kesempatan yang baik ini di periode 29 September ya tahun 2021 sudah hadir di tengah-tengah kita yang nanti akan kita ajak ngobrol santai seseorang yang luar biasa, rekan kita dari ABKL ya, dari ABKL. Semangat pagi Mas Edi Dulur katanya. Semangat pagi Pak Eko. Oke, baik. Ada cerita apa nih kok ada namanya dikasih terkenalnya Edi Dulur ini ya, Mas Edi? Iya Pak, jadi awalnya itu Pak, saya itu kalau di ABK dalam menjalin komunikasi dengan teman-teman untuk menjalin keakraban, saya itu selalu pakai belakang itu dulur dalam artian persaudaraan Pak gitu. Jadi ya kebetulan nama Edi ini di ABK ini nama-nama yang agak pasaran Pak. Nah jadi harus belakang itu harus ada alamat lengkapnya. Nah kalau Pak Edi Dulur itu sudah teman-teman pasti tahu karena ciri khas saya itu selalu ada dulur kalau manggil. Asik. Kalau ngomong gitu atau kalau ngomong ya masih terakhirnya dulur gitu ya? Ya betul Pak. Oke, waduh. Jadi ciri khas yang melekat itu udah lama itu, Mas Edi? Iya Pak, sudah lama Pak. Mulai masuk PAMA kali ya? Atau semenjak saya jadi GL Pak. Jadi mulai dari tahun 2012 saya untuk komunikasi dengan teman-teman biar kita ini terkesan bersaudara gitu Pak. Jadi saya memakai memanggil teman-teman itu dulur gitu belakangnya Pak. Oke, baik, wah luar biasa. Nah, ini saya juga agak kagok ini. Saya berbicara sama Pak Direktur mana gitu ya. Saya ini lagi santai, waduh. Pak Edi atau Mas Edi, waduh, luar biasa ini. Udah siap sedia dengan pakai dasi gitu kan. Nah ini ada sesuatu apa ini yang mungkin bisa diceritakan nih, Mas Edi? Baik Pak, terima kasih. Jadi dimanapun Pak, saya berada, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Baik di lokasi kerja ataupun saat di rumah seperti saat ini, saya dibutuhkan, saya akan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Luar biasa. Jadi selalu tunjukkan yang terbaik seperti itu ya, Mas Edi ya. Siap. Ya Pak, siap. Ini Mas Edi sekarang posisi di mana nih? Kok di rumah ya? Di mana nih rumahnya nih, Mas Edi? Ya Pak, ini kebetulan saya sedang cuti Pak, dan alamat saya ini kalau dusunnya Dusun Suruhan, Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupatennya Semarang Pak. Oke, waduh, salam nih berarti untuk keluarga di rumah nih, Mas Edi ya. Ya. Dan semoga cutinya bisa mengobati rasa rindu selama mungkin di set gitu ya, Mas Edi ya. Siap. Oke, nah kita coba mulai bincang agak serius, ya serius tapi santai, sersan ya, Mas Edi ya. Siap. Kalau menurut Mas Edi nih ya, tadi kan di ABKL gitu ya, dan memang kalau saya dengar ABKL ini kan performanya juga lumayan Cihue ya, wahid gitu ya. Karena terkait dengan productivity itu kan luar biasa itu pencapaiannya. Mungkin bisa diceritakan nih, Mas Edi, seperti apa ya productivity yang ada di ABKL gitu ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Jadi kami di ABK sendiri Pak,
selalu ditanamkan bahwa di sini kami selalu berorientasi, ya mindset kami selalu berorientasi untuk pencapaian productivity. Ya tentunya pencapaian ini diimbangi dengan keselamatan, Pak. Gitu. Dan juga di sini selain productivity dapat, kemudian safety-nya dapat, tentunya Pak di sini diimbangi dengan cost efisiensi, Pak. Jadi kami selalu tanamkan seperti itu, Pak. Oke. Nah, dan kalau nggak salah kan ABKL itu kan ya menurut yang saya cermati ya, dan juga saya dapat info kan lokasinya kan cukup menantang gitu ya. Kalau nggak salah katanya sih ada yang kondisinya substandar gitu ya. Nah, seperti apa itu kondisi yang substandar yang sering ditemui ya, yang ada di ABKL ya, Pak Edi ya? Ya, terima kasih Pak. Ya betul sekali. Jadi di area Durian Pak, ini lokasi kami ini tambang kami dekat dengan kampung. Ya, jadi kurang dari 500 meter jaraknya. Sehingga Pak di sana itu untuk kegiatan blasting itu isian anfonya dikurangi Pak, untuk mengurangi getaran ke arah rumah warga. Jadi di sini saya sebagai seorang GL yang kebetulan mengawasin di sana Pak, saya berusaha kalau untuk isian itu sudah nggak mungkin ditambahi karena memang secara jarak memang tidak aman. Jadi di sini saya berusaha bagaimana dengan kondisi substandar itu saya harus capai productivity Pak. Nah jadi di sini yang saya lakukan, saya mengacu kepada 4M1E. Jadi di sini dari sisi apa itu 4M1E itu apa itu? Oh iya Pak. Jadi 4M1E di sini yang pertama mens. Ya, jadi dari manusianya kita sudah dikasih operator yang bagus ini. Nah, kemudian machine kita sudah dikasih dengan alat yang bagus juga. Nah, jadi di sini kalau dari manusia, dari alat sudah luar biasa bagus. Nah, kita tinggal memperbaiki yang sekiranya bisa mendukung untuk pencapaian productivity. Jadi di sini yang saya lakukan ya saya mengamati dari sisi metodenya, dari sisi materialnya, dan juga dari environment-nya Pak, supaya walaupun kondisi substandar, saya harus berusaha dengan tim ini supaya bisa menjawab target produksi Pak. Oke, nah tantangan yang selain tadi kan Mas Edi ngomongin bahwa lokasinya dekat pemukiman gitu ya. Nah, apa sih yang menjadi tantangannya ya, kalau selain tadi ya sudah sampaikan sama Mas Edi terkait dengan proses blastingnya gitu ya. Nah, selain itu ada lagi nggak ya hal yang mungkin tantangannya di situ terkait dengan kita menambang di area yang dekat pemukiman gitu ya? Ya Pak. Jadi tentunya di sini Pak untuk mencapai productivity tersebut Pak. Jadi saya memperbaiki kendala-kendala. Jadi dari sisi frontnya, sisi jalannya, sisi disposalnya yang menjadi penghambat produktif itu saya perbaiki semua Pak. Jadi jalan ya kita buat lebar, spol-spol yang sempit kita bersihkan. Kemudian dari frontnya yang kebetulan di sana itu pasir berair Pak. Airnya kita arahkan dulu Pak. Kita arahkan, kita bentuk paritan drainase yang bagus sehingga tidak ada potensi bocor-bocor ke arah front yang bikin sempit selip-selip frontnya Pak. Nah, jadi supaya lancar, disposalnya pun juga gitu Pak. Jadi disposalnya kita benahi, jadi putaran DT ini biar cycle time-nya lancar gitu Pak. Kemudian dari sisi material Pak, dengan kondisi blastingnya ini anfonya dikurangi, tentunya akan berpengaruh materialnya agak keras Pak. Jadi di sini saya berkoordinasi dengan atasan saya, juga berkoordinasi dengan teman-teman engineering untuk membantu support alat sehingga untuk material yang keras itu bisa kita bantu ripping Pak, begitu. Oke. Jadi kalau bisa kita simpulkan, yang pertama mungkin yang perlu jadi concern kita
kita harus tahu perencanaannya dulu mungkin ya Pak Mas Edi ya. Betul Pak. Terkait dengan nanti kita bekerja di mana itu di area yang dekat pemukiman. Seperti itu ya mungkin Mas Edi ya. Betul Pak. Jadi dari teman-teman engineering kita sudah dikasihkan target berapa. Nah, target di sini saya mengacu kepada PDCA Pak untuk pelaksanaan. Oke. Ya, gitu Pak. Oke, jadi intinya dalam melakukan aktivitas tadi jangan sekali lagi melupakan yang namanya PDCA gitu ya, Mas Edi, sampai yang terbaik gitu ya. Betul Pak, betul ya. Oke, nah selain itu ada apa lagi nih ya, Mas Edi ya, yang mungkin bisa sama sharingkan ya, selain tadi secara PDCA, secara teknikal kan gitu ya. Nah, hal-hal yang lain yang juga perlu jadi concern atau perlu mungkin bisa Mas Edi sharingkan di kita gitu ya, agar productivity itu bisa termaintain dengan baik, itu seperti apa ya? Baik Pak. Jadi di sini Pak, selain yang saya lakukan dari PDCA tadi Pak, tentunya untuk sebuah target produksi Pak, untuk menjawab Pak, saya membangun tim, membangun kerjasama dengan teman-teman, baik dengan rekan-rekan operator, dengan sesama rekan GL ataupun juga dengan atasan. Saya ibaratkan di sini Pak seperti sebuah permainan sepak bola Pak. Jadi untuk menghasilkan sebuah gol ini perlu kerjasama Pak, perlu kerjasama tim. Di mana dalam sepak bola ini ya ada contohnya ada kiper, ada winger, ada back, dan ada striker. Nah itu saling bekerja sama dengan baik. Jadi jadi untuk menghasilkan gol perlu sebuah kerjasama, begitu Pak. Nah, untuk bangun timnya tadi, terutama dengan teman-teman subordinate kita ya, operator. Nah, yang mungkin secara aktual atau nyata yang yang dilakukan oleh Mas Edi ini apa ya? Operator ya, biar mereka kemudian menjadi terjadi bonding and chemistry dengan Mas Edi, itu biasanya yang dilakukan itu apa ya, yang di lapangan itu ya? Baik Pak, jadi di sini Pak, saya menjalin komunikasi yang intens, saya menjalin komunikasi yang persuasif dengan teman-teman. Jadi di sini walaupun katakanlah usia saya lebih tua dari mereka, tapi saya bisa menempatkan, saya bisa sebagai teman, saya bisa sebagai sahabat, saya bisa sama yang tadi ya, ciri khas dulur tadi ya. Ya betul Pak. Oke. Terus jadi, gimana lagi? Selain itu saya bisa memposisikan diri saya ini sebagai bapak. Saat teman-teman perlu butuh kadang curhat sama saya bisa memposisikan diri sebagai bapak, dan juga saya bisa memposisikan sebagai pemimpin saat di lapangan, seperti itu Pak. Oke, jadi untuk membangun bonding and chemistry itu Mas Edi bisa memposisikan sebagai leader, memposisikan sebagai bapak, ya kan gitu ya, memposisikan sebagai mungkin kayak tadi teman kan, dulur kan gitu ya. Seperti itu ya mungkin Mas Edi ya? Betul Pak, betul ya. Oke, nah selain itu tadi komunikasi dengan operator gitu kan. Nah, kalau dengan sesama ini seperti apa ya ininya yang komunikasinya Mas Edi? Baik Pak. Jadi di sini Pak, saya menjalin persahabatan yang tulus Pak. Jadi saat kami berkumpul, misalnya saat press time kita bisa makan bareng, kemudian saat di lapangan kita selalu ketemu, ngumpul di viewpoint, ngobrol-ngobrol yang kerjaan ataupun yang lain, yang mana dari hubungan yang tulus itu akan terjadi hubungan hubungan yang katakanlah yang intens, yang akrab gitu Pak. Oke, saling tukar pikiran lah gitu ya. Betul Pak. Nah, kalau dengan atasan dan mungkin pihak lain kayak tadi dengan engineering, seperti apa nih, Mas Edi? Ya, terima kasih Pak. Jadi di sini Pak, saya selalu dengan atasan ini, selain saya jujur Pak, saya ini haus akan pelajaran, karena terus terang Pak, saya itu katakanlah untuk
apa ya, untuk istilahnya teknologi itu saya tuh jujur kurang Pak. Nah di sini kesempatan saya belajar menimba ilmu, mengetahui productivity, mengetahui segala macam itu ya dari atasan saya dan juga dari teman-teman engineering, gimana sih kendala-kendala saat productivity tidak dapat itu dari mana, penyebabnya apa aja ya. Tentunya di sana itu apa ya Pak ya, ada istilahnya sharing knowledge. Nah dari teman-teman, oh kemarin productivity-nya tercapai sekian, nah dari data eWork, dari data big data, itu semua kami sharingkan Pak. Kalau di ABK itu ada meeting giat senja atau giat fajar. Nah di sana itu kami ketemu dengan atasan saya, ketemu dengan teman-teman engineering ataupun kabar-kabar dari departemen lain Pak, dari plan, dari engineering, dari blasting, nah sama seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi kalau tadi secara teknikal ya Pak Mas Edi mencoba untuk menerapkan PDCA dengan baik kan gitu ya. Kemudian tadi secara non teknikal harus tadi menjalin hubungan yang baik, bonding and chemistry dengan operator, kemudian juga tadi dengan sesama GL dan juga atasan dan tim yang lain ya gitu ya. Nah, ini merupakan suatu yang luar biasa dan itu merupakan salah satu kunci ini ya Pak Mas Edi ya, untuk bisa mencapai productivity tadi di mungkin nggak hanya di area-area yang standar, mungkin yang standar pun juga harus seperti itu ya mungkin Mas Edi ya. Siap Pak, betul, siap ya. Oke. Nah ini kita belok dulu nih ke hal yang lain dulu nih, biar nggak tegang-tegang nih. Jangan tegang yo Mas Edi yo. Siap Pak, siap ya. Oke, nah Pak, ini kalau ada pengalaman yang menurut sampai pada saat sampai ditugaskan, mungkin bisa dipamer selain di ABKL, sempat di set mana aja ya Mas Edi? Ya Pak, terima kasih. Jadi kalau saya ini Pak, terus terang saya dari masuk tahun 2006 Pak, itu saya ditempatkan di ABK dan alhamdulillah sampai sekarang ini Pak, saya berarti penduduk tetap ABKL ini ya? Iya, 15 tahun di ABK nih Pak. Nah, pengalaman Mas Edi yang paling berkesan ya selama ya berarti mulai tahun 2006 sampai sekarang itu apa ya selama gabung dengan PAMA ini Mas Edi? Baik Pak, jadi kalau untuk saya pribadi Pak, yang paling berkesan itu selama mengikuti OTBC ini Pak. Ya jujur saya ini belum pernah mengikuti apa ya, kayak KCC ataupun presentasi. Saya itu jujur belum pernah Pak yang berpresentasi. Nah ini di sini saya terus terang banyak sekali mendapatkan ilmu dari bimbingan dari bapak-bapak di HO ini, dari teman-teman panitia. Ya saya sangat bersyukur Pak mendapatkan kesempatan. Saya sudah menanti ini waktu lama Pak. Ya kebetulan waktu jadi kalau biasanya mencet apa namanya, mencet radio, sekarang harus mencet touch komputer gitu ya Mas Edi? Iya betul Pak, betul ya. Jadi pengalaman saya itu yang saat ini masih katakanlah selalu teringat, itu waktu saya pembekalan Pak. Jadi pembekalan itu waktu itu saya itu terus terang tidak bisa, laptop itu tidak bisa. Nah di sana Pak Firman Yulianto itu dengan sabar mengajari saya untuk membuat presentasi itu di PowerPoint itu. Saya selalu teringat tuh Pak Firman itu. Jadi luar biasa. Itu yang memotivasi saya Pak. Motivasi luar untuk biasa belajar laptop. Cakman ini ya. Oke, dan kemarin pada saat OTBC juga udah berarti udah apa namanya, udah lancar atau mungkin juga ada tantangan lain waktu itu? Iya Pak, ada tantangan lain Pak. Yang jelas di sini saya belajar mengaplikasikan, tentunya di sini saya juga belajar dari teman-teman bapak-bapak guru di UTD ABK Pak. Ya, jadi untuk apa ya, untuk membantu dan juga mengasih apa ya, masukan, karena terus terang saya itu kalau untuk ngetik itu masih lambat. Nah dengan bantuan dari beliau-beliau semua ini,
Alhamdulillah dalam pengerjaan di tugas-tugas di UTBC kemarin saya bisa melaksanakan dengan baik, Pak. Oke, wah luar biasa. Nah, apa ini kan sampean ini sudah mewakili teman-teman ABKL ya, terutama grup leader ya. Siap. Nah, apa ini yang akan Mas Edi lakukan mungkin 3 bulan atau 6 bulan ke depan untuk menyebarkan virus-virus keteladanan nih? Berkomitmen apa ini ya? Nah, biar kita juga nanti bisa melihat kan bahwa memang kandidat OTBC kita di tahun 2021 ini adalah orang-orang yang luar biasa. Ya, mungkin bisa di-share-kan ke kita nih, Mas Edi. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi di sini, Pak, kita saat OTBC kemarin kita sudah mendapatkan gambaran, Pak, bahwa PAMA ini saat sekarang orientasinya adalah untuk meningkatkan productivity, kemudian meningkatkan mass safety, kemudian cost efficiency. Nah, itu di tempat kerja itu akan selalu saya akan saya bawa katakanlah goal-goal dari PAMA agar bisa bertahan di kondisi yang sulit ini, Pak. Jadi Oke. Nah, yang real apa nih? Yang real, kapan masuk nih? Balik ke set kapan ini? Ini kebetulan saya dikasih 1 kali jalan dulu, Pak. Nah, tapi kemungkinan 20 hari, Pak. Oh, 20 hari. Siap. Nah, setelah nanti 20 hari, nah yang real ya gitu. Yang real yang tadi kan sama sampaikan kan is okay ya. Nah, namun yang real yang akan Mas Edi lakukan dalam 3 bulan, 6 bulan ke depan itu apa gitu ya? Yang nanti untuk dorong tadi bisa terkait dengan safety, bisa terkait dengan productivity kan gitu, maupun juga terkait dengan tadi cost efficiency. Nah, itu apa nih, Mas Edi ya? Baik, Pak. Jadi yang jelas saya akan menunjukkan fighting spirit saya, Pak, di lapangan. Saya akan konsisten untuk menjaga productivity, untuk menjawab target yang sudah diberikan dari teman-teman engineering. Itu harus konsisten saya lakukan. Saya akan memberikan keteladanan kepada teman-teman semua. Saya akan membangun mindset, Pak, mindset semua, gitu, Pak. Membangun mindset yang pertama ke teman-teman mungkin yang subordinate kita ya. Siap. Oke, nah, tak tunggu nih agar ya sekali lagi benar-benar orang yang nanti ya paling enggak menjadi tanggung jawabnya Mas Edi ini kan gitu ya. Mindsetnya the mindset fighting spirit kan gitu ya. Siap. Mindset untuk bisa mencapai productivity dan juga safety serta cost efficiency yang terbaik. Mungkin itu ya, Mas Edi ya. Betul, Pak, betul. Oke, luar biasa. Baik. Nah, ini nggak kerasa tiba-tiba aja udah mau 30 menit ini, Mas Edi. Aduh, Pak, perasaan baru ngobrol berapa menit, Pak, kalau sudah. Oke, baik, mungkin sebelum kita tutup gitu ya. Nah, ini saya minta Mas Edi untuk bisa menyampaikan nih ke rekan-rekan semua ya, yang baik yang on air ya maupun juga off air gitu ya, untuk bisa disampaikan pesan-pesannya nih apa ini, biar kita sama-sama satu bahasa, satu langkah untuk kemajuan PAMA yang sekarang sudah berumur berapa tahun, Mas Edi? 28, Pak. 28 tahun. Nah, monggo silakan Mas Edi. Baik, Pak. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan pesan saya. Untuk yang pertama, Pak, PAMA sudah memberikan kesempatan
kesempatan ini diberikan kepada seluruh karyawan, tidak memberikan batasan umur, tidak memberikan batasan pendidikan, semua diberikan kesempatan yang sama untuk maju, untuk bisa berhasil di PAMA. Jadi gunakanlah kesempatan itu dengan baik sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan dan kepada PAMA, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada pesan bijak dari Bapak Mario Teguh yang saya selalu ingat, bahwa untuk menjadi berhasil itu bertemunya antara persiapan dan kesempatan. Nah, di sini salah satunya di sini saya sudah mempersiapkan sudah sangat lama, dan kebetulan kesempatan ini datang tahun ini, sehingga dengan saya memanfaatkan persiapan dan kesempatan ini datang, saya bisa menggunakannya dengan baik sehingga saya bisa berhasil seleksi mengikuti OTBC ini mewakili ABK. Oke. Kemudian yang ketiga, Pak, dalam kondisi yang sulit, kondisi pandemi ataupun juga kondisi yang serba sulit sekarang ini, kita harus menggunakan filosofi tunas, Pak. Jadi jangan tunas itu saat ada barang di atasnya, Pak, dia tidak akan memaksa kalau untuk menendang material di atasnya, tapi dia akan menyingkir agar bisa agar bisa tumbuh di atas permukaan tanah. Artinya di sini jangan memaksa keadaan itu yang menyesuaikan kita, tetapi kitalah yang harus menyesuaikan, Pak. Kita harus adaptif sebagai seorang pemenang. Gitu. Kita harus mengetahui kekurangan kita apa, yaitu yang harus kita benahi. Jangan katakanlah ragu untuk belajar, karena belajar itu yang akanlah membuat kita itu menjadi orang yang fighting di lapangan, gitu, Pak. Oke, luar biasa, Mas Edi. Jadi bersyukur, melakukan persiapan, dan ada kesempatan gunakan dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Terus jadilah tunas, gitu kan? Ya. Terus satu lagi tadi apa tadi? Iya, Pak. Jadi selain kita itu harus adaptif, Pak, ya. Adaptif. Kita harus menggunakan juga katakanlah filosofi kepompong, Pak, yang mana saat kupu-kupu muda mau keluar dari jala yang di luarnya itu, Pak, itu sebenarnya proses katakanlah penguatan sayap-sayapnya, Pak, sehingga saat dia nanti sudah bisa keluar, dia bisa langsung terbang, Pak. Artinya saat kita di lapangan, kondisi sulit itu tuh pasti ada, Pak, tapi jangan menyerah. Kita harus cari ide, kita harus kreatif untuk keluar dari masalah, gitu, Pak. Oke, luar biasa. Baik, wah, terima kasih nih Mas Edi, bincang-bincang yang luar biasa dengan tamu kita juga yang luar biasa, Mas Edi Dulur, gitu ya. Baik, dan waktu sudah nggak kerasa nih, Mas Edi, ya kita cukupkan bincang-bincang kita di kesempatan siang hari ini, ya. Dan sekali lagi semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menginspirasi, ya, kita semua, ya, terutama insan PT PAMA Persada Nusantara. Siap. Oke, dan tak lupa juga salam, ya, untuk keluarga Mas Edi yang ada di rumah, sehat selalu dan tetap semangat. Siap, selamat. Oke, baik, dan juga untuk rekan-rekan semua, ya, untuk yang belum bisa bergabung dengan kita di acara on air kali ini, bisa nanti lihat di IG, ya, Lambe Komandan dan Operator Teladan PAMA. Baik, mungkin itu yang bisa kita bincangkan di kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya, dan sekali lagi syukuri apa yang kita dapatkan sampai saat ini untuk selalu melakukan hal baik dan yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.